Yang paling misterius dari saudara kembar ini adalah adanya perjanjian mengerikan di antara keduanya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang udah klik video ini dan selamat datang di Anggi di Sana Channel. Channel ini menceritakan kisah-kisah misteri, kriminal, dan kejadian-kejadian yang tidak biasa yang terjadi di sekitar kita. Seperti kisah yang satu ini. Let's go to the story. Kisah yang akan aku bahas kali ini adalah kisah tentang sepasang anak kembar. Ngomongin anak kembar dulu waktu masih kecil, tahun 90-an, kalian masih ingat gak sih film kartun yang judulnya The Miracle Girls, yang menceritakan tentang sepasang anak kembar identik yang memiliki kekuatan ajaib saat mereka menggabungkan jari kelingking mereka. Dulu tuh sempet ya, saking aku sukanya sama film itu, aku sama adik aku yang selisihnya 1 tahun, itu kita tuh percaya sama yang namanya kekuatan ajaib itu akan datang apabila aku sama adik aku menggabungkan jari kelingking kita. Norak banget gak sih? Ya namanya juga dulu anak kecil ya. Yang angkatan 90 komen di bawah kalau kalian inget sama film itu ya. Pasti seru banget ya kalau kita punya saudara kembar. Bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian lakukan waktu kalian masih kecil dengan saudara kalian, kakak atau adik kalian? Apa ada di antara kalian yang memiliki saudara kembar? Komen di bawah, aku mau baca komennya. Lanjut ke kisah The Silent Twins. Dua orang anak perempuan kembar identik, June dan Jennifer Gibbon, sejak kecil sudah menunjukkan perilaku yang berbeda dari anak-anak kebanyakan. Keduanya tak bisa dipisahkan dan hanya saling berkomunikasi di antara mereka saja. Hal ini terus berlangsung hingga dewasa, bahkan mereka sering terlibat aksi kriminal. Yang paling misterius dari saudara kembar ini adalah adanya perjanjian mengerikan di antara keduanya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka dijuluki The Silent Twins? And the story begin. June Gibbons dan Jennifer Gibbons adalah anak kembar identik dari pasangan Gloria dan Aubrey Gibbons yang lahir pada tanggal 11 April 1963 di Barbados. Keluarga Gibbons kemudian pindah dari Barbados ke UK pada tahun 1960 yang saat itu terpaksa terjadi karena adanya Windrush Generation. Windrush Generation adalah orang-orang Afrika Karibia yang bermigrasi ke Amerika bagian utara dan Eropa sebagai akibat dari kerugian masa Perang Dunia Kedua. Pemerintah Inggris mulai melakukan migrasi massal dari negara-negara kerajaan Inggris dan persemakmuran untuk mengisi kekurangan pasar di tenaga kerja. Ibunya Gloria adalah seorang ibu rumah tangga dan Aubrey ayahnya adalah seorang teknisi kapal yang bekerja di The Royal Air Force. Si kembar ini lahir di rumah sakit militer di Aden, Yemen, tempat di mana ayah mereka dipekerjakan. Pada tahun 1974, keluarga Gibbons ini pertama kalinya tinggal di Haverfordwest, Wales, UK, dan sejak saat itu, kedua saudara kembar ini tidak dapat dipisahkan dan bahkan mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. June dan Jennifer menggunakan bahasa Bajan Creole yang dipercepat sehingga hal itu menyulitkan orang lain untuk memahami mereka dan bahkan kedua orang tuanya pun tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh mereka. Sebagai satu-satunya anak berkulit hitam di komunitas itu, mereka sering diasingkan di sekolahnya. Hal ini membuat June dan Jennifer tentunya mengalami trauma sehingga pihak sekolah pun terpaksa memulangkan mereka lebih awal agar mereka terhindar dari intimidasi. Bahasa yang mereka gunakan menjadi sangat istimewa saat itu sehingga makin tidak dimengerti oleh orang-orang. Dan bahasa ini dikualifikasikan sebagai contoh dari idioglosia atau lebih dikenal dengan kriptofasia. Setelah aku Google, kriptofasia ini adalah fenomena istimewa tentang bahasa yang diciptakan oleh kembar identik yang hanya dapat dipahami oleh kedua anak itu saja. Sebenarnya waktu masih kecil kita juga pernah menciptakan bahasa yang seperti ini untuk bahasa geng, ya kan? Ingat gak sih? Digiaga, sugukaga, sagamaga, kagabugu. Ingat gak? Kalau yang ingat atau kalau kalian tahu tentang bahasa itu, komen di bawah. Lanjut ya, dan bukan hanya punya bahasa istimewa saja, bahkan tindakan-tindakan dan perilaku mereka
terlalu persis sama, atau bisa dibilang layaknya mereka sedang bercermin. Ada cerita saat mereka berusia 11 tahun, mereka mulai berjalan secara serempak sempurna di sekitar kota. Ketika mereka berjalan, langkah mereka sangatlah cocok sama persis. Namun, jika ada yang berani melihat mereka berjalan secara serempak, mereka tiba-tiba akan membeku sampai orang tersebut memalingkan wajahnya. Selain berbicara dengan saudara kembarnya satu sama lain, mereka juga berbicara dengan adik perempuannya yang bernama Rose. Kedua anak kembar ini kemudian melanjutkan sekolahnya meskipun mereka menolak untuk membaca ataupun menulis. Sekolahnya kayak apa ya? Bisa nolak membaca sama nulis? Terus di sana belajar apa dong? Pada tahun 1974, seorang dokter yang melakukan vaksinasi di sekolahnya kemudian mencatat perilaku pasif dari June dan Jennifer, dan hal ini dia laporkan kepada seorang psikolog anak. Si kembar pun mulai ikut terapi psikolog yang bertujuan supaya si kembar ini keluar dari isolasi mereka dan mulai bergaul serta berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun ternyata terapi yang dilakukan psikolog ini mengalami kegagalan. Psikolog ini pun menyarankan kedua orang tuanya agar June dan Jennifer dapat dipisahkan atau dikirim ke sekolah-sekolah asrama yang berbeda supaya June dan Jennifer ini bisa melepaskan isolasi mereka. Tapi si kembar ini malah mengalami catatonic syndrome saat mereka dipisahkan. Catatonic syndrome ini adalah sindrom perilaku yang ditandai oleh ketidakmampuan untuk bergerak secara normal. Di usia yang ke-16 tahun, Jennifer meninggalkan pusat pendidikan khusus di Eastgate dan June meninggalkan unit remaja di Saint David. Saudari kembar itu dipersatukan kembali setelah hampir 2 tahun berpisah. Ketika kembali ke rumah untuk tinggal bersama orang tua dan saudaranya, mereka kembali menjadi lebih tertutup. Mereka hampir sepenuhnya membatasi diri di kamar tidur bersama selama bertahun-tahun. Ibu mereka biasanya harus mendorong surat di bawah pintu kamar tidurnya dan bahkan meletakkan makanannya di luar ruangan kamar tidur mereka. Dan pihak keluarga menyatakan bahwa sesekali mereka sering mendengar June dan Jennifer ini berbicara, bercanda, tertawa, bahkan berkelahi. Namun mereka jarang melihat June dan Jennifer. Mereka menciptakan lakon dengan gaya opera sabun, membacakan beberapa cerita dari mereka dengan lantang dan direkam ke dalam sebuah kaset untuk dihadiahkan kepada adik perempuannya, Rose. Terinspirasi dari sepasang buku harian yang merupakan hadiah Natal pada tahun 1979, akhirnya mereka pun memulai karirnya dalam menulis. Kedua saudara kembar ini dikirim untuk mengikuti kursus menulis khususnya di penulisan kreatif. June menulis sebuah novel yang berjudul Pepsi Cola Addict yang menceritakan di mana ada seorang siswa SMA yang berperilaku sok jagoan yang dirayu oleh seorang guru dan dikirimkan ke reformatory, di mana di sana ada seorang penjaga homoseksual yang telah mempersiapkan permainan untuk si siswa SMA itu. Jennifer juga menulis sebuah novel yang berjudul The Pugilist yang menceritakan tentang seorang dokter yang ingin menyelamatkan nyawa anaknya sehingga ia terpaksa membunuh anjing keluarganya untuk diambil jantungnya untuk ditransplantasi ke anaknya. Kemudian roh anjing itu hidup dalam diri anak itu yang kemudian membunuh ayahnya sebagai balas dendam. Jennifer juga menulis novel yang berjudul Discomania, dilanjutkan dengan The Taxi Driver's Son, dan sebuah sandiwara radio yang disebut Postman dan Postwoman. Novel-novel ini dipublikasikan secara mandiri di bawah penerbit New Hartun, namun novel-novel ini tidak begitu laku di pasaran. Ikatan yang kuat antara June dan Jennifer tidaklah selalu baik. Bahkan mereka tampaknya saling meremehkan satu sama lain dan sering menulis buku harian tentang hubungan mereka. June pernah menulis bahwa saudara perempuannya ini membuat dia gila dan bahkan dia sangat takut kepadanya. Jennifer di sisi lain mengungkapkan sentimennya sendiri yang tampaknya telah meramalkan kematiannya sebelum waktunya. Jennifer mengklaim bahwa mereka menjadi musuh yang fatal di mata satu sama lain. Dia menggambarkan June sebagai bayangannya. Ia menulis, "Tanpa bayanganku, apakah aku akan mati? Tanpa bayanganku, apakah aku akan mendapatkan kehidupan, bebas, atau dibiarkan mati?" Merinding aku.
Setelah meninggalkan sekolah, si kembar ini menjadi semakin kejam dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terduga. Mereka mulai minum-minum, menggunakan ganja, dan bahkan mereka mulai saling menyerang secara fisik. Jun pernah mencoba menenggelamkan Jennifer di sungai setempat, dan Jennifer pernah mencoba mencekik Jun dengan menggunakan kabel radio. Perilaku ini yang menyebabkan si kembar akhirnya dimasukkan ke dalam lembaga keamanan. Pada Oktober 1981, Jun dan Jennifer pernah membakar sebuah toko traktor dan mengalami kerugian sebesar $200.000. Mereka kemudian merusak dan berusaha membakar sebuah perguruan tinggi teknik setempat. Hal inilah yang menyebabkan mereka dirawat di Broadmoor Hospital, yaitu rumah sakit kesehatan mental dengan sistem keamanan yang sangat ketat. Si kembar ini dijatuhi hukuman penahanan tidak terbatas berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Mental tahun 1983, dan mereka tetap berada di Broadmoor Hospital selama 11 tahun. Ketika Marjorie Wallace, seorang jurnalis dari The Sunday Times, mengunjungi si kembar di Broadmoor Hospital untuk wawancara, Wallace ini menceritakan bahwa saat Jun dan Jennifer dibawa oleh para penjaga, mereka tuh dibawa seperti layaknya peti mati atau seperti layaknya papan. Jadi dibopong gitu, si Jun dan Jennifernya di bahu si penjaganya itu. Dan ketika mereka duduk, mereka mengarahkan pandangan mereka ke lantai untuk menghindari kontak mata. Saat Wallace bertanya tentang tulisan pada mereka, si kembar ini akhirnya bersemangat dan mulai berbicara. Meskipun Jun dan Jennifer awalnya menghindar, mereka pun akhirnya membangun persahabatan dengan Wallace. Kasus ini menjadi terkenal karena peliputan surat kabar oleh Marjorie Wallace, dan kemudian ia menulis sebuah buku tentang keduanya yang diberi judul The Silent Twins. Dan kisah ini kemudian ditulis kembali di surat kabar The Sun dengan headline yang sangat menarik, yaitu Genius Twins Won't Speak. Menurut Wallace, si kembar ini memiliki perjanjian lama jika satu mati, yang lain harus mulai berbicara dan menjalani kehidupan normal. Mereka percaya bahwa salah satu dari mereka harus mati. Dan setelah berdiskusi, akhirnya Jennifer pun memutuskan bahwa Jennifer lah yang harus mengorbankan dirinya. Pada Maret 1993, si kembar dipindahkan dari Broadmoor Hospital ke klinik Caswell yang lebih terbuka di Bridgend Wallace. Setibanya di sana, Jennifer tidak bisa dibangunkan. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal diakibatkan oleh peradangan jantung tiba-tiba. Tidak ada bukti obat-obatan maupun racun di dalam tubuhnya, dan kematian Jennifer ini masih dianggap sebagai misteri. Pada saat pemeriksaan, Jun menyatakan bahwa Jennifer ini bersikap aneh sehari sebelum pembebasan. Bicaranya tidak jelas dan Jennifer mengatakan kepada Jun bahwa Jennifer sedang mengalami sekarat. Dalam perjalanan ke Caswell, Jennifer ini tidur di pangkuan Jun dengan mata terbuka. Pada kunjungan beberapa hari kemudian, Wallace menceritakan bahwa Jun berada dalam situasi hati yang aneh. Dia berkata, "Akhirnya aku terbebaskan. Dan akhirnya Jennifer menyerahkan hidupnya untukku." Dengan ketidakhadirannya Jennifer, Jun ini mulai berinteraksi dengan yang lainnya secara normal. Klinik Caswell pun akhirnya membebaskan Jun pada tahun 1994. Meskipun Jun tidak pernah menjadi orang yang ramah, dia mampu menjalani kehidupan normal sebagai wanita mandiri. Wallace menjelaskan bagaimana Jun harus mendamaikan kesedihannya yang mengerikan dan kebebasan yang diberikan Jennifer padanya. Jun dilaporkan mengunjungi makam saudara perempuannya setiap minggunya, dan dia terus minum obat resep dokter yang diyakini sebagai obat skizofrenia yang dideritanya. Bukan hanya itu, ia juga mulai aktif dalam organisasi lingkungan di West Wallace. Ia juga sempat melakukan wawancara dengan Harper's Bazaar dan The Guardian. Jennifer terkubur di bawah nisan yang diukir dengan kalimat puisi yang ditulis oleh Jun dengan kalimat, "We once were two, we two made one, we no more two, true life be one, rest in peace." Yang artinya, kami dulu dua,
Kami dua menjadi satu, kami tidak lagi dua. Melalui hidup menjadi satu, istirahat dalam damai. Jennifer mungkin telah mengorbankan hidupnya agar Jun memenuhi impiannya dan hidup secara normal. Namun, tidak ada satupun impian Jun yang benar-benar tercapai. Dalam sebuah wawancara, Jun menjelaskan mengapa ia melepaskan harapan dan impian sebelumnya. Saya tidak mengerti gunanya menulis buku sekarang. Saya bisa berkomunikasi dengan berbicara sekarang, bukan? Sebelumnya, Jun bercita-cita ingin menjadi seorang penulis, seorang ibu, dan seorang istri. Dia sekarang tinggal di kota pesisir di luar London, melakukan pekerjaan sambilan di sekitar kota dan jarang berpergian. Bagaimana menurut kalian? Apakah meninggalnya Jennifer ini adalah sebuah kebetulan? Atau hanya kejadian alamiah semata? Atau apakah mereka benar-benar menepati perjanjian gelap mereka agar salah satu di antara mereka bisa hidup secara normal? Komen di bawah. Nah, itulah tadi kisah misterius dari si kembar Jun dan Jennifer Gibbons yang lebih dikenal dengan The Silent Twins dan beberapa fakta mengenai mereka. Kalau kamu suka video ini, hit like buttonnya dan share ke semua sosial media kamu. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang, serta nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.